Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Jakarta, kota metropolitan yang menyimpan banyak sejarah. Salah satunya peristiwa berdarah yang terjadi pada 15 Januari 1974 lalu yang terkenal dengan peristiwa Malari. Aksi menolak masuknya investasi asing membuat 11 orang meninggal dunia dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Pertanyaannya, siapakah dalang utama di balik kerusuhan peristiwa Malari? Bagaimana Hariman Siregar bercerita kembali mengenai peristiwa Malari hingga perlakuan yang diterima selama di penjara? Untold Story bersama saya, Zakia Arfan. Bang Hariman, cerita tentang peristiwa Malari. Apa sebenarnya yang menginisiasi, yang membuat kemudian Bang Hariman mencetuskan berunjuk rasa saat itu? Jadi, sewaktu kami, maksud saya dengan teman-teman ini terpilih menjadi pengurus Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia ya, kita itu mengerti sekali bahwa kita itu adalah kelanjutan perjuangan sebelumnya. Jadi kita merasa bahwa kita nggak bisa lepas dari senior-senior kita yang sebelumnya yang menggulingkan Soekarno untuk Orde Baru dan diteruskan oleh teman-teman senior-senior lain yang mulai juga mengkritik pemerintah yang mereka angkat itu karena dianggap sudah mulai cenderung berlebih-lebihan dengan bikin taman mini, udah itu ada soal isu korupsi dan lain sebagainya. Jadi kami itu, program kami itu waktu dulu di Dewan Mahasiswa itu adalah pertama membuat petisi yang kita sebut tuntutan pada pemerintah ya. Sebenarnya itu petisi itu kita mau buat tanggal 28 Oktober pas Hari Sumpah Pemuda. Tapi karena Lebaran waktu itu jatuhnya tanggal 28, jadi kita bikin mendahului. Jadi itulah petisi 24 Oktober itu. Nah, petisi itulah sebenarnya menjadi landasan kita sebagai Dewan Mahasiswa waktu itu dalam pengabdian ke masyarakatnya dalam Tridharma Perguruan Tinggi ini gitu loh. Jadi kita kan berpegangan pada Tridharma itu bahwa fungsi kami itu belajar, research dan mengabdi pada masyarakat. Jadi itu yang kita lakukan sebenarnya. Jadi nggak ada pikiran yang eksklusif atau pikiran yang macam-macam ya mengenai dan kita apalagi membayangkan akan jadi huru hara sebesar itu nggak ada itu. Oke, baik. Nah ini ketika tahu ada investasi asing yang akan masuk begitu, ini kan yang awal kemudian menjadi penolakan juga saat itu dari mahasiswa. Apa yang menjadi keberatan sebenarnya? Jadi gini, kita itu kan jadi gini, kondisi masyarakat yang kita baca waktu itu tadi, kita baca itu setelah 65 sampai 74 itu, tahun 74, 73 lah. Jadi kira-kira 8 tahun itu. Kok jadi kita seakan-akan pemerintah ini ngejar-ngejar pertumbuhan gitu loh. Jadi growth, pertumbuhan tanpa sebenarnya yang bagi kita itu memberdayakan manusianya, memberdayakan bangsanya. Pertumbuhan itu bukan itu semata-mata gitu loh, tapi pemerataan, keadilan, pemberantasan kemiskinan. Nah, kemudian setelah membuat petisi dan mensosialisasikan begitu ya kepada masyarakat, bagaimana kemudian awalnya mengumpulkan massa dan kemudian menjadi sebuah peristiwa yang tidak terlupakan 15 Januari 1974 ini? Jadi begini, kekuatan politik itu cuma ada TNI, Islam, kelompok Islam, dan kampus mahasiswa. Yang lain itu nggak terlalu berarti. Karena siapa yang menguasai Dewan Mahasiswa UI waktu itu? Itu dia hampir bisa dikatakan menguasai kegiatan salah satu unsur penentu di Republik ini untuk membuat keputusan. Jadi saya itu waktu itu kan waktu melawan itu juga bilang kan dulu dia orangnya Ali Murtopo, dia bisa jadi ketua dewan tuh karena ada dukungan pemerintah juga gitu loh. Jadi mahasiswa UI bicara strategi pembangunan ini dan orang-orang yang anti bilang ini pasti ditunggangi gitu loh. Nggak mungkin
masuk UI itu murni gitu loh. Siapa yang nunggangin orang-orang yang tidak dibawa sama Soeharto dalam pemerintahan gitu loh. Oke. Kayak gitulah. Tetapi tidak ditunggangi kan sebenarnya? Siapa yang nunggangin kan sampai ya nunggangin ya pikiran kita sendiri lah. Oke, baik. Mungkin bisa cerita juga awalnya bagaimana kemudian terjadi unjuk rasa besar-besaran itu, Bang? Awalnya itu kapan? Kita kan jadi gini, kita itu kan setelah saya kepilih itu langsung kita bikin diskusi untuk mengundang waktu itu Pak Adam Malik, bekas wakil dia waktu itu menteri luar negeri. Udah itu kita panggil BM Dia, Kosmos Batubara, saya sebagai wakil lembaga kita untuk bicarakan di mana peranan mahasiswa kita itu, anak muda dalam pembangunan negara ini. Nah di situ salah satu yang kita bilang itu, saya bilang itu adalah jangan ada soal pembinaan gitu loh. Kalau istilah pembinaan itu menghina pada kami gitu loh. Kok kita dibina gitu loh? Apa tuh gitu loh? Jadi, nah di situ kita bilang, setelah itu kita keluarkanlah petisi itu. Dari situ kita pergi ke Kalibata, ke Makam Pahlawan untuk menguatkan tekad kita bahwa kita ini serius memperjuangkan ini kita ini, apa cita-cita kita ini. Jadi kita bicara mengucapkan ikrar petisi itu di Taman Makam Pahlawan itu. Nah, setelah itulah yang saya bilang kita keliling kan. Jadi, nah yang sebenarnya faktor yang nggak kita duga itu kedatangan Tanaka. Jadi Tanaka terpilih menjadi Perdana Menteri termuda di Jepang. Dan Tanaka itu sebagai Perdana Menteri itu wajib yang dia lakukan pertama bukan ke Amerika tapi berkunjung ke ASEAN. Karena inilah sebenarnya pasar dia. Jadi Jepang itu baru muncul sebagai kekuatan ekonomi itu awal 70-an. Nah, itulah yang dirasakan, salah satu yang dirasakan oleh kita, kok kita ini mengundang modal asing yang bisa kita lakukan sendiri gitu loh. Jadi intinya kita mau bilang itu, kalau modal asing masuk itu jangan yang bisa mematikan yang kita bisa lakukan gitu loh. Jadi waktu itu tekstil, matilah tekstil kita yang di tekstil tenun-tenun yang di Sumedang, di Pekalongan, mati. Udah itu mereka masukin kapal ikan segala macam, habislah petani nelayan kita. Indonesia. Indonesia merdeka. Indonesia. Saat ini saya berada di kawasan pertokoan Glodok yang menjadi salah satu lokasi pecahnya kerusuhan dalam peristiwa Malari. Saya membayangkan kejadian 49 tahun silam di mana daerah ini dipenuhi lautan massa. Selain itu sesak karena asap tebal dan panas akibat banyak gedung, toko, mobil, dan juga motor yang ludes dibakar massa. Bahkan banyak juga barang milik pedagang yang raib dijarah massa. Salah satunya 160 kg emas yang digarong oleh sekelompok massa. Entah seperti digerakkan dalam satu komando, kerusuhan juga pecah di tempat lain, seperti Roksi, Cempaka Putih, Jalan Jenderal Sudirman, Matraman, hingga kawasan Senen, Jakarta Pusat. Yang menjadi pertanyaan, benarkah kerusuhan dalam peristiwa Malari ada yang menunggangi? Yang saya sekarang ngerti bahwa yang diomongin rakyat itu didengar sama rakyat lain juga gitu. Jadi jangan kita anggap penting rakyat kita ini seakan-akan pasif, enggak. Jadi waktu Tanaka datang itu, waktu kita bilang kita mau nyambut Tanaka, hari itu yang saya kaget tanggal 15 Januari itu tahu semua orang bergerak gitu loh. Lepas dari katanya ada yang menggerakkan orang-orang yang di sekitar pemerintah juga, yang dituduh waktu itu Ali Murtoba dan Sujono Mardani, yang ingin menghancurkan kita. Tapi respons orang-orang yang ketemu saya di penjara itu, mereka jujur bilang memang kita mau dukung kita-kita ini gitu loh. Orang-orang yang ditahan itu. Itu kan nggak nyangka, bang katanya gitu. Jadi abang yang jadi celaka semua gitu loh. Jadi mereka betulan. Jadi kita pulang dari Trisakti itu, kita bicara Malari, kita udah sampai di UI. Itu kan tadinya masih anak-anak SMA lah yang lempar-lempar mobil ke kali depan istana itu.
baru bergerak lagi rakyat lagi sampai malam tuh bakar Senen, bakar waktu itu tempat hiburan cuman baru di ini, ya, bukan Mangga Besar, baru di Duku Atas ini, tuh Panti Pijat kalau dibakar semua, kantor Astra dibakar semua lah situ. Jadi memang saya kan jam 9 pulang ke rumah tuh lihat ngeri rakyat di luar, semua trotoar dibengkok-bengkokin, waduh kok gila beneran. Jadi apa ya? Itu yang saya anggap bahwa nggak bisa kita halangi ini kalau kemarahan rakyat ini. Dan itu mesti dimengerti oleh. Jadi gini, orang-orang sekarang bicara people power itu nggak bisa dibuat. Itu mesti deep feeling yang kena ke hati orang. Kayak 98 itu penembakan di Trisakti itu membuat orang jadi kebakar gitu loh. Wah, apa nih? Ngapain nembakin mahasiswa gitu loh. Itu deep feeling. Kalau kita bicara malari sebenarnya kita bicara satu apa ya, pergolakan yang memang laten ya, mengenai negara sebesar ini mau dibawa kemana sih. Nggak bisa menurut saya cuma dikuasai beberapa kelompok dan ngatur-ngatur, wah kita mau ini, mau milih ini, enggak. Demokrasi mestinya gitu loh. Walaupun demokrasi ini banyak ininya ya, banyak membuat kita jadi kayak kurang cepet ya. Tapi itu lebih stabil gitu loh. Daripada kita pakai tangan besi nanti malah bubar sendiri gitu loh. Itu yang paling kita takuti gitu loh. Jadi yang menarik beginilah, kalau gampangnya di pengadilan itu pengacara saya, pembela saya bilang sama hakim, bagaimana mungkin Hariman dan teman-temannya dituduh subversi karena kegiatan tanggal 15 Januari dan 16 Januari. Padahal tanggal 11 Januari mereka masih diterima oleh presiden gitu. Diterima waktu itu? Iya, diterima presiden di Binagraha. Jadi bagaimana kalian mau menuduh mereka ini subversi? Kalau dituduh membuat kerusuhan mungkin masuk akal. Tapi subversi itu ya nggak mungkin lah gitu loh. Jadi gini, kita itu kan tanggal 11 Januari diterima Pak Harto. Ceritanya bagaimana sampai bisa diterima? Karena kita melakukan kalau aksi tanggal 26 Desember itu. Saya 24 atau 26, pokoknya sebelum Natal lah, dekat Natal. Kita datang ke Binagraha mau mengatakan pada Pak Harto bahwa Pak, ini kita takut nih karena dengan arah pembangunan kita yang semakin kapitalistik lah istilahnya, ngejar-ngejar pertumbuhan. Karena nggak kemana-mana ini gitu loh. Nah, ternyata dari situ kita nggak nyangka bahwa kita direspons dengan baik. Tanggal 28 Desember itu saya ditelepon bahwa diberitahu, diundang ke protokol istana bahwa kita akan diterima tanggal 11 Januari. Jadi 4 hari sebelum 74. 4 hari sebelum kejadian begitu ya? Enggak dong. Ya, tanggal 11 Januari. Nah, waktu itu baru kita tahu bahwa Tanaka mau datang. Setelah jadi tanggal kita diberitakan Tanaka mau datang, itu kunjungan Tanaka itu tanggal 30 lah, tinggal 30 Desember saya kira gitu loh. Dan itu direspons oleh pengurus dewan, bukan saya, ada salah satu pengurus dewan saya yang udah mengatakan ditanya sama Pas, dia bilang ya pasti kita sambut dengan demonstrasi seperti halnya yang dilakukan oleh mahasiswa di Thailand, di Malaysia, di Filipina gitu. Semua udah dia duluan ke sana. Kita terakhir ke Indonesia ini. Indonesia. Indonesia merdeka. Indonesia. Jadi yang saya mau katakan, kita nggak ada di situ waktu keributan itu gitu loh. Jadi siapa yang melakukan aksi itu? Pelajar umumnya, pelajar sama ini. Bukan disusupi. Itu nanti makanya itu pokoknya kita nggak tahu lah. Kita juga nggak mau bilang disusupi, nggak. Saya nggak pernah keluar kata-kata itu dari mulut saya lah. Kita anggap aja tanggung jawab kita nggak apa-apa lah gitu loh. Tapi bukan kita pasti. Nanti malam saya pulang dari situ jam 7 malam
malam itu nanti jam 11 tuh diserbu sama tentara. Tapi anak-anak yang nginep di situ cuma diperiksa KTP-nya, nggak diapa-apain. Nanti jam 4 sore itu datang Ali Sadikin gitu. Dia ketemu saya, dia bilang, Hariman gimana? Gimana apa yang gimana? Nggak ada apa-apa kok Pak. Tapi ini mereka makan, udah lagi nunggu pasukan datang dari luar daerah. Karena itu udah ada mayat-mayat itu udah kumpul ada 11 yang mati itu udah di kamar mayat. Saya udah suruh dokter Gumilang ngelihat, benar ya benar. Dipikir kita mau mengadakan kerusuhan dengan pemakaman dengan spesial gitu loh. Untuk rakyat udah nunggu katanya nih sepanjang jalan tuh kalau kita mau bawa kemana. Saya bilang nggak usah, nggak ada pikir, saya nggak ada pikiran gitu, saya bilang. Nah di situ nanti itu yang membuat mereka ngerti lah bahwa kita tuh nggak ada niat begitu gitu loh. Akhirnya mayat-mayat itu jenazah-jenazah itu dikubur di kuburan Rawamangun itu, di depan situ. Nah nanti sorenya itu jam 7 Pak Ali balik lagi. Hariman, kamu mau nggak ngomong di TV? Mau aja. Karena rakyat masih di luar katanya. Nenangin keadaan iyalah. Jadi saya dipakai mobil Pak Ali Sadikin, dikawal sama tank kita ke TVRI. Di stop acara, saya disuruh pidato di situ. Jadi saya bacakan tuntutan kita bahwa kita bukan kita, tapi kita bilang kita akan meneruskan perjuangan kita dalam untuk menegakkan apa tadi petisi itu gitu loh. Nah dari situlah kita dibawa ke Hankam. Terus itu kumpul semua jenderal nih, ada termasuk Pak Ali Murtapo, Jono Marani ada gitu. Ada Pak Mitro tapi udah nggak ada yang negor saya udah. Gitu situ dikasih makan ketawa-tawa aja terus jam 11 baru saya dibawa ke samping kantornya Pak Domo. Nah, baru di situ Pak Domo didampingi sama Hari Suhud sama Pak Naya Iskandar wakilnya itu Pak Hari Suhud itu kepala G1 Hankam, Pak Domo sebagai Wapang Kokamti. Hariman kamu ditahan? Ya tahan lah kita udah tahu gitu loh. Kita tuh dibawa tuh ke rumah yang besar di Jalan Senopati. Wah enak juga saya pikir nih ditahan di rumah kayak gini lebih gede dari rumah kita di Cilandak sana gue pikir wah. Terus besoknya itu baru dibawa ke tahanan yang benar gitu loh. Ada namanya rumah tahanan Gang Buntu tuh. Ada satu bioskop di daerah Kebayoran Lama. Saya cari-cari tempatnya saya nggak pernah ketemu lagi tuh. Udah dibongkar kali ya. Itu bekas bioskop itu jadi rumah tahanan untuk interogasi. Jadi itu dikasih papan gitu, dikasih kayak kandang ayam, dikawat duri orang masuk satu-satu gitu. Nah, kalau saya enggak, saya lihat PKI itu. Kalau saya ditidur di ruang tata usaha. Jadi masih diperlakukan dengan baik sebenarnya. Gimana? Dijagain pakai di 24 jam bisa dijagain. Kalau saya mesti buang air juga di depan WC itu mereka jaga gitu loh. Mandi juga gitu. Nah, untuk diinterogasi lah di situlah. Kita di situ dari sampai 4 bulan kali saya ditahan. Baik. Ketika di rumah tahanan itu kan juga ada peristiwa yang bisa dikatakan pilu yang terjadi pada keluarga Bang Hariman sendiri. Ya. Ayahanda, istri juga waktu itu gitu. Itu apa? Karena mereka kaget atau bagaimana itu ceritanya Pak? Ya, jadi gini. Waktu saya diadili, waktu ditahan itu baru saya tahu istri saya lagi hamil. Nah, jadi sebelumnya tidak tahu kalau istri hamil. Tahu tapi ini udah kasih tahu hamil ya, tapi kan bulan jadi kalau Januari itu belum kali ya, belum. Tapi setelah ditahan saya tahu. Nah, nanti itu pas saya diadili bulan Agustus itu dia keguguran lah, stillborn namanya anak saya itu, kembar, stillborn. Setelah lahir itu saya dikeluarin, saya masih sempat besok dikeluarin dari penjara untuk ketemu istri saya. Dia masih ini. Malamnya itu saya dikasih tahu bahwa istri saya koma gitu loh. Rupanya ada eklamsia, kalau istilahnya itu ada keracunan kehamilan. Nah, itu yang saya dikeluarin lagi. Nah saya boleh tidur di rumah sakit jagain. Tapi setelah dia itu, jadi begini, ada ironi juga gitu. Jadi gini, waktu itu baru ada ICU. Itu yang nolong Yanti, istrinya Yanti ini selamat gitu loh. Tapi ada brain damage gitu loh. Nah itu yang nanti yang terjadi gitu loh. Nah selama saya nunggu istri saya itu di Karolus itu, Masjid Karolus, karena itu seluruh guru-guru saya bantu lah. Karena mereka simpati sama saya. Jadi Prof Mahar,
Profesor Handoyo, banyak lah guru-guru saya itu semua jagain, coba menyelamatkan Yanti itu gitu. Jadi nanti itu ayah saya ikut nginep, saya nggak senangnya. Tahu-tahu waktu saya diadili lagi itu, ayah saya rupanya juga karena nggak seneng gitu, lupa minum udah, ya waktu itu ayah saya 60-an lebih lah. Tahu-tahu terjadi kolaps juga karena batu ginjalnya ternyata gagal ginjal gitu loh. Jadi nggak lama dia dirawat di Cikini, meninggal. Saya ingat meninggal itu tanggal 30 September. Jadi nggak lama 30 September. Jadi itu juga bendera setengah tiang. Karena 30 September bukan kena ayah saya. Jadi saya seneng juga lah ada gitu. Dan itu juga menariknya kenapa? Karena yang menyatakan bela sungkawa itu dari Pak Sudomonya juga, Jaksa Agung juga, Pak Ali Said juga. Jadi ngirim utusan juga. Saya pikir inilah Pancasila itu gitu loh. Ada tidak mungkin dalam peristiwa itu tuh orang atau sosok yang menurut Anda dia harusnya bertanggung jawab, apa dia sepertinya yang harusnya? Enggak, yang tanggung jawab yang mesti saya sendiri, itu pilihan saya kok. Nggak ada yang nyuruh saya kok. Kalau kita benar-benar ada yang dalangin, pasti gue maki orang itu dong. Nggak ada ini. Jadi kalau istilahnya kita tuh kalau ketemu lagi ya kan sering kita ketemu. Kan masih banyak juga yang udah meninggal. Jadi kalau kita ketemu lagi, kita bicara misalnya, saya selalu tanya, kalau kita boleh balik lagi sejarah, apa kita kapok nggak? Nggak ada yang bilang kapok loh. Emang itu. Dan kalau waktu diputar lagi, memang itu pilihan kita kok. Metro TV,